Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, siapa pernah iri? Kok hanya sedikit? Yang benar. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, saya kutipkan kembali. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Melalui kalimat ini, kiranya Tuhan ingin mengatakan bahwa iri tidak dikehendaki oleh Tuhan. Iri hatikah kamu karena aku murah hati? Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau jujur, pasti semua saja pernah iri. Yang penting jangan sering-sering. Kira-kira mengapa iri tidak dikehendaki oleh Tuhan? Mengapa iri itu tidak boleh? Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau ada yang suka baca-baca, ternyata setelah ditemukan MRI atau foto untuk memoto tubuh manusia, otak dan lain sebagainya, ketika orang mengalami emosi-emosi, itu ada perbedaan dalam tubuh manusia. Ada level emosi. Dan itu belum lama ditemukan. Karena kemajuan zaman, maka mari kita sedikit belajar mengapa iri itu tidak boleh. Menurut Profesor David Hawkins, seorang psikiater dan ilmuwan Amerika yang meneliti hal ini, ternyata ada level emosi. Dan kalau dicermati, level emosi itu bertangga-tangga atau naik turun. Dan itu dimiliki oleh semua manusia. Level yang terendah adalah apatis. Ini 50 Hz. Lalu sedih itu 75. Takut 100 Hz. Lalu rakus 125. Marah 150 beserta turunannya. Marah itu ada benci, dendam, iri, dengki. Dan level emosi di bawah 200 adalah level emosi negatif. Dengan kata lain, energi negatif. Dan ditemukan dalam penelitian, ketika kita ada dalam level 200 ke bawah, kita itu rentan penyakit. Kalau sedih, apatis, ibu bapak pernah baru seneng tiba-tiba mendengar entah anaknya atau saudaranya atau kerabatnya, mungkin meninggal. Kabar buruk langsung menjatuhkan kita pada level emosi sedih, padahal baru senang. Dan apa yang terjadi ketika sedih? Kayak tidak bertenaga, lemes. Maka orang dalam posisi ini
menurut David Hawkins mudah sakit. Nah, mari kita naikkan, angkat level emosi kita. Setelah marah, ada yang sulit untuk dilewati, yaitu sombong. Ini sulit melewati ini. Lalu setelah itu, sombong itu 175, semangat itu mulai bagus, yaitu 200. Lalu menerima, ini 600, menerima 350, damai 600, dan pencerahan 700 sampai 1000. David Hawkins mengatakan orang yang ada di level 200 ke atas, semangat, gembira, menerima, damai, pencerahan, dia ini ada dalam level emosi positif, energi positif. Maka orang yang gembira itu jarang sakit atau tidak mudah sakit. Maka ketika hari ini, minggu ini Tuhan bersabda, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Mengapa iri tidak boleh? Ternyata iri itu energi negatif. Yang akan membuat kita tidak bisa menata diri. Kita akan langsung merasakan diri kita tidak ada energi, tidak semangat. Nah, semoga kita mau untuk mencermati hidup kita. Supaya apa? Supaya kita lebih bahagia. Maka dari itu, mengapa kemudian kalau tidak boleh selain ini energi negatif, Tuhan lebih ingin, pertama, kita bersyukur. Bersyukur ini adalah turunan dari menerima. Levelnya adalah 350. Menerima. Duwe bojo siji diterima. Ora entek. Ora bakalan entek. Punya anak diterima. Bahkan disyukuri. Dan semoga kita sungguh-sungguh mampu menerima, bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Dan semoga kita dimampukan. Mengapa? Masih banyak yang tidak seberuntung kita. Masih banyak yang di bawah kita. Dan kalau kita tidak bersyukur, itu berarti sungguh kita tidak berterima kasih atas anugerah Tuhan. Dan semoga makin bisa bersyukur dan energi kita 350 Hz. Energi positif. Yang kedua, Tuhan ingin kita bertanggung jawab. Itu adalah ungkapan dari syukur. Syukur punya anak, syukur punya suami istri, syukur punya disekolahkan, syukur punya rumah, syukur punya tugas. Bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab atas istriku, suamiku, anakku. Ku jaga, ku rawat, ku pelihara sebaik mungkin. Aku disekolahkan, aku akan sekolah sebaik mungkin. Banyak yang tidak sekolah. Banyak yang tidak bisa sekolah. Bertanggung jawab. Sehingga kita menjadi pribadi, bapak bertanggung jawab, ibu, anak bertanggung jawab. Mari kita lihat, apakah aku ini setelah bersyukur, bertanggung jawab,
menjaga, melindungi, merawat, memelihara apa yang dianugerahkan Tuhan. Sehingga apa? Sesuatu yang dirawat, dijaga, dilindungi akan baik. Maka semoga kita dimampukan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bahkan mau mengembangkan anugerah-anugerah yang ada seoptimal mungkin. Kita pernah mengatakan banyak atau tidak sedikit orang hidup di bawah level potensi dirinya. Karena apa? Karena tidak bertanggung jawab. Sudah disekolahkan mahal-mahal, namun belajarnya semaunya sendiri. Belajar harus disuruh. Kan tugasnya. Kok harus disuruh? Jadi tidak bertanggung jawab. Mengembangkan diri, bahkan semoga bisa di atas potensi dirinya. Yang ketiga, kita diundang Tuhan untuk menjadi pribadi yang tenang, damai. Dan itu ada di level 600 Hz. Maka pribadi yang damai ini sungguh menyejukkan. Kehadirannya karena dia punya energi positif. Kalau dia datang terasa ayem, terasa tentrem. Namun kalau orang marah, orang iri, orang apatis, sedih datang, kita juga kesetrum. Karena dia membawa energi negatif. Maka kemarin saat masa pandemi, kita nggak ngapa-ngapain. Kok aku tiba-tiba nggak enak, perasaanku nggak enak, nggak nyaman. Karena apa? Semua orang, hampir semua orang, ada di level emosi, energi negatif, ya sedih, ya takut. Semua orang masa pandemi, maka kita juga kena vibrasinya. Nah, semoga kita mau menjadi pribadi yang lebih tenang, damai, dan di sini Tuhan mengatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? A, B, C, D, E, F sampai Z, berkahnya lain-lain. Lah kalau di Indonesia presidennya 100, malah bubar. Setiap pribadi diberkati berbeda-beda. Nah, semoga kita bisa tenang, damai melihatnya. Tidak perlu iri. Mengapa ada ungkapan rezeki tidak tertukar? Kalau kita benar-benar obah, berupaya, berjuang, berkah itu ada dan tidak tertukar. Dan memang setiap pribadi diberkati macam-macam. Kalau dalam kitab suci kita pernah mendengar ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Semua diberi berbeda-beda. Tidak perlu sedih gundah. Kalau sedih dan gundah, Tuhan angkat emosiku untuk bersyukur, untuk damai. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih tentram. Dan semoga kita dimampukan dan semoga kita dicerahkan. Mengapa Tuhan kok tidak ingin kita memelihara iri? Karena itu energi negatif. Semoga kita ingin menaikkan
emosi kita untuk selalu berada dalam emosi energi positif, sehingga hidup kita bercahaya. Orang sedih itu bleret loh. Orang sedih itu tidak bercahaya. Pernah sedih? Coba bercermin, elik. Namun orang yang semangat, orang yang bersyukur, wajahnya bercahaya. Karena apa? Energinya positif. Semoga kita dimampukan, Tuhan memberkati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.